Sanggar ini berdiri tahun 2015 atas gagasan Mbak Kinanti Sekarrahina, dibantu juga oleh teman-teman seniman, ada Mas Wahono, ada Mas Andi, dan juga dibantu oleh suaminya yaitu Mas Bagas untuk mendirikan Sanggar. Sebenarnya Mbak Sekar itu pernah bercerita bahwa dia setelah lulus dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dia juga ingin mendirikan sanggar sendiri karena sebelumnya memang dia aktif mengajar dan dia memiliki cita-cita untuk mendirikan sanggar. Dan dari 2013 ke 2015 mungkin 2 tahun proses beliau untuk mematangkan konsep mendirikan sanggar, dan akhirnya di tahun 2015 ini dibantu oleh teman-teman semua, dibantu oleh relasi teman-teman seniman, akhirnya sanggar berdiri di sini di Jalan Brigjen Katamso, Prawiro Dijan, Gondomanan. Kalau di sanggar itu kita ada, kalau sekarang itu kurang lebih ada 31 kelas, di mana kelasnya itu dimulai dari kelas gerak dan lagu, usianya itu 4 tahun. Dan habis itu ada kelas kreasi anak, dimulai dari usia 7 tahun, ini untuk putri. Ada juga untuk putranya itu kelas kreasi putra dimulai dari 7 tahun, terus ada beranjak ke kelas dewasa yaitu kelas klasik dan juga kelas kreasi, itu usianya 14 tahun ke atas kalau untuk kelas dewasa itu dimulainya. Terus ada lagi juga selain kelas itu ada Kembang Gunung Dance. Kembang Gunung Dance itu adalah terusan dari kelas reguler. Sebenarnya Kembang Gunung Dance juga reguler, tapi kan kalau di kelas biasanya di gerak dan lagu, kreasi dan juga klasik itu kita ada yang namanya sistem mereka akan belajar selama kurang lebih 16 bulan atau 1 tahun lebih gitu kan untuk mempelajari kira-kira 3 tarian, habis itu ujian, terus ada kelulusan. Nah, sebenarnya kelulusan itu kan mereka kami arahkan untuk mencari atau mencoba untuk bergabung dengan sanggar-sanggar yang lainnya untuk memperbanyak ilmu, tapi ternyata mereka betah di sini, puji syukurnya betah di sini ternyata. Jadi akhirnya kita buat lagi kelas yaitu Kembang Gunung Dance Studio seperti itu. Jadi itu pun ya mungkin bisa dikatakan kelas lanjutan dari kelas kelulusan gitu. Di sanggar ini dulu itu kita ada kelas nembang, kelas karawitan, terus kelas aksara Jawa juga, terus pantomime. Tapi sekarang ini setelah pandemi ini kita aktif di 3 materi yaitu tari, pantomime dan juga aksara Jawa. Dan kelas tari sekarang ada 31 kelas, kelas pantomime itu ada 1 kelas. Itu biasanya kelasnya itu di Taman Budaya Yogyakarta di situ di sana. Terus ada juga aksara Jawa yang memang aktif setiap bulannya dari tahun 2020 akhir sampai sekarang ini masih aktif. Aksara ini kan aksaranya ini kemudian terkena atau bertemu dengan pasangan, dia akan menjadi konsonan. Misal ini kayak gini aja kan, mangano gini, apakah boleh bertumpuk? Jawabannya sebenarnya boleh, karena jadwalnya itu kita dari Senin sampai Jumat.
Jadi masing-masing itu kalau misalnya kita lihat ada sekitar, kan kita ada 3 tempat nih. Tempatnya itu ada di sini, di Sanggar Pusat ini, di Katamso. Terus ada juga di Royal Ambarukmo, ada juga di Jalan Kaliurang kilometer 9 di Kedai Animalika. Jadi itu sehari itu kalau misalnya hari-hari padat itu hari Rabu sama Kamis. Jadi karena Rabu itu ada kelas di RA, di Animalika, di sini. Jadi kurang lebih ada 8 sampai 12 kelas satu hari. Memang aktifnya kami dari Senin sampai Jumat. Sabtu itu biasanya kita gunakan untuk latihan bersama gitu. Jadi sebenarnya latihan bersama itu juga kita peruntukkan untuk para pengajar dan juga untuk anak-anak biar mereka saling mengenal. Jadi dari Royal Ambarukmo, dari Animalika itu kita berkunjung ke sini di satu tempat, terus kita saling mengenal gitu. Pentas alhamdulillah juga kita aktif juga untuk ikut pentas di luar sana, dipercaya oleh dinas, dipercaya oleh kementerian, dipercaya oleh tim-tim event organizer untuk bisa terlibat dalam beberapa event yang mereka selenggarakan. Event yang paling berkesan itu adalah mungkin event pas kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, itu kita ada beasiswa seni budaya Indonesia. Jadi itu kita ngajar mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Biasanya itu ada sekitar 12 sampai 20 orang yang datang ke Sanggar untuk belajar tentang budaya. Tapi bukan tari aja. Terus itu ada belajar tentang bikin craft, terus juga ada nembang, terus ada tari. Pokoknya belajar-belajar budaya Jawa lah di Yogyakarta. Itu yang paling berkesan. Terus juga ada yang event-event yang paling berkesan itu adalah ketika event itu diperuntukkan untuk anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak itu ketika mereka ikut pentas itu bahagianya itu sampai ke semua orang gitu. Maksudnya ketika kita kasih tahu bahwa ini kita ada event nih, itu teman-teman semua pentas di mana orang tuanya juga bahagia, anak-anaknya juga latihannya bahagia walaupun kadang habis lagi ujian gitu kan, lagi ujian terus mereka menyempatkan waktu juga untuk latihan. Nah, itu sih event-event yang memang melibatkan anak-anak, terus juga event-event yang biasanya kita kerjasama sama difabel, itu kita juga aktif juga, Pekan Budaya Difabel kita aktif, dan hal-hal yang pokoknya ya nggak biasalah kita lakukan gitu. Kalau event-event IO kan mungkin sudah biasa dan kita biasanya sudah ada kelompok sendiri yang memang kita siapkan untuk event-event seperti itu. Tapi event-event yang kayak seperti itu kita harus menyesuaikan lagi, kita harus coba create baru gitu, itu sih. Oke, yang pertama itu karena memang dari masa kecil kemungkinan aku udah tahu nih bakat aku ada di tari. Karena dari dulu semenjak aku kecil aku kayak kalau dengar musik itu pasti bergerak. Dan dari situ mama aku pengen kalau aku ini punya bakat di tari. Dan akhirnya mamaku ini ngikutin aku yang pertama di Sanggar Seni Kinanti Sekar ini. Di sini aku memilih Sanggar Seni Kinanti Sekar dan pastinya pertamanya dipilihin sama mama. Cuman karena yaudah deh aku ikut-ikut aja dan ternyata pertamanya aku cocok untuk di Sanggar Seni Kinanti Sekar ini karena di Sanggar Seni Kinanti Sekar ini saya tentunya belajar untuk bagaimana mengolah tubuh yang ada di dalam diri saya, mengolah
jati diri yang ada di dalam diri saya untuk bagaimana untuk menjadi penari yang sesungguhnya, yang bisa mengolah rasa dan juga bisa membagikan budaya untuk semua orang yang ada di sini. Senang sekali di sini saya juga bisa diajar dari berbagai maestro tari, tentunya Mbak Sekar juga. Dan di sini saya juga belajar mungkin dari guru, dari teman-teman, dari pengalaman-pengalaman mereka selama menari. Dan juga saya diajarkan untuk bagaimana menari dengan cara yang benar, karena memang menari itu tidak hanya sekedar bergerak saja, tetapi juga kita bisa mengetahui bagaimana teknik-teknik di dalam tari dan kita bisa belajar bersama-sama di acara Sanggar Seni ini. Untuk kedepannya buat anak-anak itu, pokoknya kita semakin mempererat kekeluargaan juga, entah itu anak-anak dan juga orang tua, dan semoga mereka tetap semangat, terus bahagia juga, dan juga semoga Sanggar bisa menjadi satu ruang yang bisa memberikan mereka keleluasaan untuk meluangkan ekspresi. Semoga mereka juga semakin percaya diri, dan pokoknya Sanggar bisa menjadi fasilitator yang memang fasilitator yang maksimal lah buat mereka gitu.